Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini. Kita masih boleh bangun pagi, kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Ini juga adalah mujizat daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita beraktivitas pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan berkat hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, terpujilah namamu, segala hormat kemuliaan bagi namamu. Kami bersyukur boleh bangun pagi semua karena anugerahmu. Dan pagi hari ini kami mau membaca, merenungkan firmanmu, ajar kami untuk mengerti kehendakmu dalam hidup kami, untuk kami menjadi berkat, diberkati untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam 1 Timotius 5 ayatnya yang ke-17 sampai 25. Dengan judul Jagalah Kemurnian Dirimu, ya, mengenai pelayanan ini. Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atau seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu sungguh nyata, dan kalau tidak demikian ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Puji nama Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita sudah membaca satu perikop mengenai pelayanan jemaat. Jadi saya kasih judul, jagalah kemurnian dirimu di dalam memimpin jemaat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara tentang kehormatan yang layak diterima oleh para penatua, yaitu penilik, ya, yang memimpin dengan baik dan mengawasi jiwa-jiwa orang percaya. Ya, dikatakan bahwa mereka yang bekerja keras berkhotbah dan mengajar. Coba kita perhatikan dalam 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Rasul Paulus menjelaskan bahwa semuanya itu dia kerjakan bukan karena dia, tetapi dikatakan sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Ini prinsip dasar dalam hidup seorang pelayan, bahwa dia melakukannya bukan karena dia hebat, dia mampu, dia jago, tetapi karena kasih karunia Allah. Ada rancangan Allah yang indah dalam hidupnya untuk memuliakan Tuhan, dipakai di mana saja dia berada. Nah,
1 Tesalonika 5 ayat 12-13 berkata, harus menerima kehormatan 2 kali lipat. Pertanyaannya kenapa? Coba kita baca. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Ya, karena kasih dan dalam pekerjaan mereka. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Apa yang dimaksudkan ini? Nah, satu, membantu mereka dengan memberi tunjangan. Ini penting. Kenapa? Mereka yang dipercaya oleh Tuhan menjaga jiwa-jiwa rohani orang-orang percaya. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayat 7-14 berkata, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Ini sebuah tanda tanya. Alkitab berkata, siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Pertanyaan kedua. Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba dan yang tidak minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirit. Lembukah yang Allah perhatikan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, singkat, padat, dan jelas daripada ayat ini menanamkan kepada kita bahwa kita perlu menghormati Allah. Kita perlu mengikuti apa yang Allah tetapkan. Jangan sampai kita adalah Tuhan semua hamba dan kita memperlakukan mereka dengan kasar, dengan semaunya, tidak memberkati mereka dengan berkata terima kasih, ya terima kasih. Dan kita punya banyak pengalaman untuk hal ini. Kita punya banyak kesaksian untuk ini. Tetapi Tuhan ingatkan, kerja buat Tuhan terlalu manis. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, hal yang kedua Bapak Ibu yang dikatakan, kita perlu tunduk kepada mereka dalam hal sebagai orang percaya. Ibrani 13 ayat 17 ayat 7 berkata, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
Puji Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Apa yang menjadi ketetapan, apa yang Tuhan ikat dalam hati Bapak Ibu, Tuhan akan perhitungkan itu. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menolong menyelamatkan kita ketika kita melakukan ketetapannya, aturannya, firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.